Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatan wassalamun ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat daripada alim ulama, pemuka masyarakat dan seluruh yang berhadir pada malam ini, malam yang dimuliakan Allah, Ramadan yang kelima. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat keberkahan yang tidak terhingga. Amin. Karena Ramadan memang syahrul ummati, bulannya umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tausiah malam ini tentang istiqomah, konsekuen dan konsisten di dalam beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penyakit istiqomah, penyakit dalam ibadah adalah istiqomah. Termasuk kita menghidupkan malam-malam Ramadan ini. Maka di awal-awal Ramadan, mari kita saling mengingatkan bahwa sesungguhnya yang berat di dalam ibadah adalah istiqomah. Maka berniatlah kita, bernawaitu, berazam kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita istiqomah di dalam beribadah, termasuk menghidupkan malam Ramadan dengan bertarawih, baca Quran, tadarus, infak sedekah, silaturahim dan seluruh amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai tertinggi dalam ibadah adalah istiqomah. Kalau tak istiqomah, tengoklah nanti minggu kedua Ramadan, dah hilang. Tak di desa, tak di kota, tak di mana-mana, penyakit sama. Oleh kerana itu, beruntunglah orang-orang yang istiqomah, konsekuen, konsisten dari awal sampai akhir. Bagaimana tingginya istiqomah ini? Seorang laki-laki menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta nasihat, minta fatwa. Ya Rasulullah, alimni, wahai Rasul, tolong kasih saya nasihat satu saja. Setelah ini yang saya tak perlu lagi minta nasihat. Artinya nasihat yang sangat besar, nasihat yang sangat penting, mengikat dari awal sampai akhir. Kuncinya, passwordnya, beri saya nasihat, tunjuk ajar. Yang setelah itu saya tak perlu lagi minta nasihat. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah summa istaqim. Itu dia. Baik, kata Nabi, engkau berucap, beriktikad, kemudian berkeyakinan bahwa Tuhan saya Allah, yakin aku dengan kalimat itu, patuh aku dengan kalimat itu, summa istaqim, kemudian aku istiqomah dengan kalimat ucapan engkau. Dibayangkan, tak cukup engkau beriman kepada Allah, summa istaqim ujungnya. Amanu summa istaqamu, berimanlah kemudian istiqomah.
baru titik dia. Jadi istiqomah ini puncak ibadah. Yang istiqomah ini juga Allah ingin menengok kita sangat berkelanjutan, tak kadang-kadang, tak musiman, tak awal-awal. Makanya Rasul mengatakan, Innallaha yuhibbul a'mal ad-dawam wa in qalla. Sesungguhnya Allah sangat mencintai amalan ketaatan yang terus menerus. Wa in qalla, sekali itu sedikit. Nah, itu dia. Tak pula Allah minta harus banyak, tidak. Tapi Allah ingin menengok dia patuh kepada Allah terus menerus, konsisten, istiqamah. Wa in qalla. Contoh, Ramadan ini identik dengan syahrul Quran, bulannya Quran. Bahkan diturunkan Al-Quran awalnya pada bulan Ramadan. Lalu berupayalah kita membaca Quran dan istiqomah. Luas waktu kita banyak baca, sikit waktu kita sikit baca, tapi baca, istiqomah. Bisa kita tuntaskan Quran dalam 3 hari, sekurang-kurangnya begitu, sempurna lah. Setelah itu tak baca-baca lagi kecuali tahun besok. Itu baik, tapi Allah tak senang. Yang Allah inginkan adalah terus menerus, wa in qalla, sekalipun sedikit. Oleh kerana itu, istiqomah terutama kita dalam menghidupkan malam-malam Ramadan yang pahalanya tak asing lagi bagi kita disampaikan oleh para guru-guru kita. Oleh kerana itu dibutuhkan istiqomah. Lalu istiqomah ini ada satu berita dari Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pertolongan khusus tak kala dia menghadapi sakratul maut, berpindah alam, berpindah dimensi dari alam dunia ke alam akhirat, yang tak seorang pun kita yang hidup ini yang ada pengalaman. Semuanya penuh dengan kecemasan. Jangankan alam barzakh yang tak tahu ujung pangkalnya di mana. Disuruh saja kita naik perahu masuk dalam satu lembah danau, itu pun kita khawatir dan takut, apalagi menghadapi alam barzakh. Tapi untuk orang istiqomah, Allah beri pertolongan khusus. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu dia. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan saya Allah, saya beribadah kepada Allah, taat untuk Allah, kemudian dia istiqomah dengan ucapannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan turunkan malaikat khusus tak kala dia mau sakratul maut. Apa tugas malaikat ini? Tugas malaikat ini memberi kabar gembira kepadanya. Alla takhafu wa la tahzanu. Diberi kabar gembira ini agar dia tidak takut dan tidak bersedih. Kenapa dia takut? Karena alam barzakh, alam kubur, takut dia. Tapi malaikat kasih berita gembira. Kemudian dia tidak bersedih. Dia, anaknya dia tinggalkan, rumah baru selesai dia tinggalkan, jabatan dia tinggalkan, harta yang banyak dia tinggalkan, hilang kesedihannya dengan dihibur oleh malaikat ini. Itu pertolongan dari Allah. Apa lagi kata Allah? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian diberi kabar gembira dengan dibawakan video tentang surga ini. Sedih saya, anak saya baru kecil saya tinggalkan. Hilang sedihnya menengok ini tempat yang kau besok. Dia tengoknya kamarnya, dia tengoknya sumurnya. Hilang sedihnya. Semua orang merasakan sakitnya mati, termasuk orang ini. Tapi hilang rasa sakit itu dengan menengok
fotokopi surga yang ditengokkan oleh para malaikat. Itu untuk orang istiqomah. Untuk orang istiqomah. Yang kita berusaha istiqomah, terutama dalam menghidupkan malam Ramadan ini. Jadi hilang rasa sakit yang seperti kata hadis, seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Begitu dia roh berpisah dengan nyawa. Orang ini juga begitu. Tapi terkalahkan sakitnya sakaratul maut dengan hiburan para malaikat. Jangankan itu, Quran ceritakan tentang bagaimana rasa sakit kalah oleh terpana tentang Nabi Yusuf. Zulaiha di Mesir zaman itu, kata Quran dalam surat Yusuf, dibuli dia oleh perempuan-perempuan istana kerajaan. Ini Zulaiha, istri raja kita, luar biasa nafsunya, itulah kira-kira. Budaknya Zulaiha pun mau dia tangkap, dibuli dia. Sakit hati Zulaiha mendengar itu. Diundangnya istri para menteri, istri para petugas-petugas kerajaan, diundangnya. Kemudian ba'atas, diberilah setiap orang ini, perempuan-perempuan ini, sikin. Apa itu sikin? Pisau. Pisau yang diasah tajam-tajam. Dan setiap orang ini diberi dia buahan apel. Satu pisau, satu apel. Kata Zulaiha, dah bukalah. Makanlah. Sedang enak ngupas-ngupas itu, lalu apa kata Zulaiha kepada pengawal? Keluarkan Yusuf. Begitu Nabi Yusuf keluar, semua perempuan ini menengok, terkejut, terpana, sehingga wataqatta'at, teriris-iris jari-jari rasanya. Ahadza malakum, ini malaikat mungkin ini katanya, sementara darah sudah mengalir di tangannya. Itu Quran yang cerita. Itu baru menengok Yusuf, sudah hilang rasa sakit. Apalagi menengok, ini kamar saya besoknya. Di sini yang kau, di sini, ini calon istri, ini tunangan, ini sebanyak-banyaknya. Jadi rumah yang ditinggalkan tak ada sedih lagi, jabatan ditinggalkan tak ada sedih lagi. Karena tugas malaikat ini memberi kabar gembira, tak ada takut, tak ada kesedihan. Dan ditengokkan tempat terakhirnya adalah surga. Itu pertolongan khusus. Kalau kita mau masuk mau dapat itu, maka istiqomahlah di dalam beramal, dan khusus menghidupkan malam-malam Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga kesehatan, jaga niat, jaga makan minum. Kadang orang tak sanggup tarawih itu bukan kerana tipis iman, tapi kerana rumus imannya tak benar. Begitu jangan disediakan waktu berbuka, dihabiskannya semuanya. Tak sanggup tarawih lagi, iman kuat. Itu. Oleh kerana itu dijaga semuanya, pola makan dijaga, kesehatan dijaga, niat kalau kita menghidupkan Ramadan, semuanya kita usahakan agar sempurna. Jadi mari kita semua berniat, berupaya agar istiqomah. Yang istiqomah ini nilainya tinggi dari Allah, kemudian akan menjadi pertolongan khusus ketika kita hanya mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi sakratul maut. Demikian, assalamualaikum